Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Sylvia Ningsih dari Fakultas Manajemen akan mempresentasikan struktur organisasi. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya, dan kemana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi. Memiliki struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk tetap efisien dan fokus. Dan akan dilanjutkan ke presentasi berikutnya. Terima kasih. Baik, saya Kelvin Andriansyah yang akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Menurut Hasibuan 2010, berdasarkan hubungan yang pada organisasi terdapat 5 jenis bentuk struktur organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk organisasi lini atau garis atau biasa disebut komando. Bentuk organisasi garis ini pertama kali muncul di kalangan militer dan merupakan bentuk organisasi yang paling tua. Bentuk ini diciptakan oleh Henry Fayol dan bentuk organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi yang disusun berdasarkan fungsi yang telah dibuat sesuai dengan kepentingan organisasi. Yang ketiga, bentuk organisasi lini dan staf. Dalam organisasi ini, pemimpin mengambil suatu keputusan decision making, sehingga pemimpin tersebut merasa perlu untuk meminta bantuan kepada orang lain yang dianggap mampu dan ahli. Yang selanjutnya ada bentuk organisasi fungsi dan lini. Suatu bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada perkepala unit atau kepala bagian untuk mengambil keputusan dalam bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada bentuk organisasi lini, staf, dan fungsi. Bentuk organisasi ini dapat berupa gabungan dari bentuk organisasi garis dan staf, garis dan fungsional, fungsional dan staf, atau kombinasi dari ketiga bentuk organisasi tersebut. Selanjutnya ada bentuk organisasi komite atau commit organization. Organisasi komite atau panitia committees organization mengutamakan pimpinan. Artinya, dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif, presidium, atau plural eksekutif, dan komite ini bersifat manajerial. Baik, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sakinatu Zahra. Saya akan melanjutkan presentasinya. Elemen utama dan struktur organisasi. 6 elemen struktur organisasi yang menunjang keberhasilan organisasi menurut Stephen Robbins dan Judge 2007-478 dalam Doni Juni Priyansa 2013-65 terdiri dari A. Spesialisasi pekerjaan, B. Rantai komando, C. Rentang kendali, D. Sentralisasi dan desentralisasi, E. Formalisasi, F. Departementalisasi. Menurut uraian tersebut, struktur organisasi dipengaruhi oleh 6 elemen yang masing-masing elemen memiliki indikator sehingga dapat dikatakan struktur organisasi telah memiliki spesialisasi pekerjaan, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi, dan departementalisasi yang baik. Peran struktur organisasi dalam pengambilan keputusan.
Model organik dalam struktur organisasi merupakan struktur yang datar, menggunakan tim hierarki silang dan fungsional, mempunyai formalisasi rendah, memiliki suatu jaringan informasi yang menyeluruh dan mengandalkan pengambilan keputusan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan desain struktural adalah strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan. Perspektif yang mempengaruhi pembentukan model pengambilan keputusan strategis yaitu teori pengambilan keputusan. Terdapat 4 paradigma dalam teori pengambilan keputusan, yaitu 1. Model rasional, 2. Model organisasional, 3. Model politik dan power, dan 4. Model Garbage-Can. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.